Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Tina Ayu Valensianti dengan NIM terakhir 063, yang kedua ada Mbak Sophia Rini dengan NIM terakhir 066, dan saya sendiri Ulhiatun Gasana dengan NIM terakhir 117. Di sini kami akan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran LKS yang diampu oleh Bapak Yuda Trishananto SPD MM dengan tema manajemen dana bank syariah. Nah, konteks yang akan kita bahas yang pertama itu ada definisi permasalahan dan tujuan manajemen dana bank syariah, dan yang kedua ada batasan dan pengukuran dana pada bank syariah, yang ketiga ada sumber-sumber dana bank syariah, dan yang keempat ada penggunaan dana bank syariah, yang kelima ada sumber dan alokasi pendapatan bank syariah, yang keenam ada revenue sharing, dan yang terakhir ada keuntungan bersih bank. Nah, bagi teman-teman jangan lupa menyaksikan ya. Selamat menonton. Pemaparan pertama terkait dengan definisi manajemen dana pada bank syariah. Manajemen dana bank syariah merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, dengan harapan agar bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan juga solvabilitas. Yang berikutnya terkait dengan pokok permasalahan dan tujuan manajemen dana bank syariah. Untuk pokok permasalahan manajemen dana pada bank syariah, umumnya ada 3. Yang pertama, terkait dengan berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, terkait dengan berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Yang ketiga, terkait dengan berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik. Selanjutnya, untuk tujuan manajemen dana pada bank syariah ada 5. Yang pertama, untuk memperoleh profit yang optimal. Yang kedua, untuk menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan. Yang keempat, untuk mengelola kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Selanjutnya, batasan dan pengukuran dana pada bank syariah. Nah, batasan dan pengukuran dana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur modal. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan dengan aktiva berisiko. Batasan yang kedua yaitu aktiva produktif atau pembiayaan. Pembiayaan di sini dibagi menjadi 2, yang pertama untuk kebutuhan konsumsi dan yang kedua untuk kebutuhan produksi, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Komponen dari aktiva produktif adalah berasal dari rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Batasan yang ketiga yaitu pemeliharaan likuiditas. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Komponen yang terdapat pada indikator ini adalah berupa rasio dana lancar terhadap dana atau simpanan pihak ketiga. Di samping komponen tersebut, pemeliharaan likuiditas juga berasal dari rasio total pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah terhadap DPK. Selanjutnya mengenai sumber-sumber dana bank ada 3, yaitu modal inti, kuasi ekuitas, rekening dana titipan. Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham. Pada umumnya modal inti ada 3, yaitu modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham, cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang berfungsi untuk menutupi timbulnya resiko kerugian di kemudian hari. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.
Yang kedua, kuasi ekuitas. Bank menghimpun dana bagi hasil atas prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana sahibul mal dengan pengusaha atau mudarib untuk melakukan usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnisnya sehari-hari. Kuasi ekuitas ada rekening investasi umum, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk berdasarkan prinsip mudharabah. Selanjutnya, rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit dan proyek-proyek tertentu yang dikehendaki. Untuk selanjutnya, rekening tabungan mudharabah. Salah satu syarat mudharabah adalah dananya harus dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudarib. Oleh karena itu, tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadiah. Selanjutnya, mengenai rekening dana titipan atau wadiah adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Rekening dana titipan berupa rekening giro wadiah menggunakan prinsip wadiah ya dhamamah. Dengan prinsip ini, bank sebagai kustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Kedua, rekening tabungan wadiah juga menggunakan prinsip wadiah ya dhamamah, sehingga bank memperoleh izin dari nasabah menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Selanjutnya, mengenai penggunaan dana bank. Setelah dana pihak ketiga atau DPK telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsinya, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Tujuan penggunaan bank yaitu 1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah. Kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Selanjutnya, penggunaan dana bank dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva yang menghasilkan dan aktiva yang tidak menghasilkan. Aktiva yang menghasilkan adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, yang dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah, berdasarkan prinsip jual beli (LBI), berdasarkan prinsip sewa (jarah pitamlik), surat berharga syariah, dan investasi lainnya. Yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan, dapat berupa aktiva dalam bentuk tunai atau kas aset. Aktiva dalam bentuk tunai atau kas aset terdiri dari uang tunai dalam cadangan likuiditas yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank, dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan. Yang kedua, pinjaman atau qard. Pinjaman atau qarhasan adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Poin selanjutnya mengenai sumber dan alokasi pendapatan pada bank syariah. Sumber pendapatan bank syariah. Yang pertama itu ada bagi hasil atas kontra mudharabah dan kontra musyarakah. Yang kedua ada keuntungan atas kontra mal beli atau LBI. Dan yang ketiga ada hasil sewa atas kontra ijarah dan ijarah wa'iktikna. Dan yang terakhir ada fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Nah, pembagian keuntungan atau disebut dengan profit distribution ini pendapatan yang dihasilkan dari kontra pembiayaan setelah dikurangi biaya operasional harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan penyandang dana sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati perjanjian sebelumnya.
Materi selanjutnya mengenai revenue sharing atau disebut dengan bagi bagi hasil atau disebut juga dengan profit sharing. Ini merupakan sebuah karakteristik umum dan landasan dasar dari operasional bank Islam. Nah, secara keseluruhan itu, secara syariahnya itu prinsipnya itu berdasarkan kaidah al-mudharabah. Sistem profit and loss sharing ini dalam pelaksanaannya itu merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau sering disebut dengan investor dan pengelola modal atau disebut dengan entrepreneur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonominya itu, di mana antara kedua belah pihak tersebut akan terikat oleh kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan sebuah keuntungan otomatis akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah di awal perjanjian. Dan begitu pula sebaliknya, apabila usaha itu mengalami sebuah kerugian, akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Revenue sharing ini secara bahasa itu, revenue itu berarti uang masuk atau pendapatan atau disebut juga dengan income. Nah, dalam istilah perbankan, revenue sharing ini berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasionalnya yang ditanggung oleh bank. Nah, biasanya ini pendapatan yang didistribusikan ini hanyalah pendapatan atas investasi dana atau dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa yang diberikan oleh sebuah bank, karena pendapatan tersebut itu pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan bersih bank. Tingkat keuntungan bersih atau disebut dengan net income ini dihasilkan oleh bank dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan atau disebut dengan controllable factor. Nah, controllable factor sendiri ini memiliki pengertian yaitu faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti pendapatan atau pendapatan fee atas layanan yang diberikan dan pengendalian biaya-biaya. Nah, di sini ada dua rasio yang biasanya itu dipakai untuk mengukur kinerja bank. Yang pertama yaitu return on asset atau disebut dengan ROA. Dan yang kedua ada return on equity atau disebut dengan ROE. ROA atau return on asset ini adalah perbandingan antara pendapatan bersih atau disebut dengan net income dengan rata-rata aktiva atau disebut dengan average asset. Sedangkan ROE ini didefinisikan sebagai perbandingan antara perbandingan bersih atau disebut dengan net income dengan rata-rata modal atau average equity pemilik. Nah, ROE ini adalah ukuran yang lebih penting karena ROE sendiri itu merefleksikan kepentingan kepemilikan pada bank tersebut.